beribadah online. Berkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan melayani. Berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir, dan berkati orang tua kami yang telah bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Helen, apa yang terjadi? Kita lagi sedih, Keti. Jangan sedih ya. Yuk, untuk menghibur si Helen, kita menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Boleh? Teman-teman di rumah ikutin juga ya. Ya. Kalau Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Jadi, Cece nggak perlu nih sedih-sedih lagi. Ya, benar. Oh ya, Cece ada keinget satu lagu, yaitu Tuhan Yesus Baik. Mau gak kita nyanyi sama-sama? Mau dong. Yuk adik-adik di rumah dan teman-teman di rumah juga, kita sama-sama nyanyikan. Ikuti gerakan kami ya. Haleluya.
Sekarang kami mau menyembah Tuhan. Biarlah persembahan ini adalah persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu
ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya pasti luar biasa baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kembali lagi Kak Novi bersama dengan adik-adik semua yang ada di rumah di ibadah Psalm 21 Kids online. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya, di tema bulan kita November ini adalah Bahtera Penyelamat, yaitu kisah Nabi Nuh. Nah, sedikit kakak mengulang ya, atau mengingatkan kita kembali. Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh adalah seseorang yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu itu di bumi banyak sekali orang jahat, orang yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat banyak kejahatan sehingga Tuhan tuh sedih. Tapi waktu itu Nuh adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan punya rencana untuk menghapus orang-orang jahat di muka bumi, Tuhan ingat akan Nabi Nuh. Bukan cuma Nabi Nuh saja, tapi keluarganya, yaitu istri, 3 orang anak, dan 3 mantunya. Nah, waktu itu Nuh diberi perintah untuk membuat bahtera, kapal yang sungguh besar, yang bisa memuat bukan cuma keluarganya saja, tapi juga binatang-binatang pilihan Tuhan. Nah, waktu Nuh mendapat perintah itu mungkin aneh kan? Karena dia harus membuat kapal yang besar di atas tanah yang kering. Tidak ada laut, tidak ada air, tapi disuruh buat kapal. Terus untuk apa? Untuk jalan-jalan? Bukan, tapi untuk keluarganya bisa selamat dan juga binatang pilihan Tuhan itu. Nah, Nuh itu memilih untuk taat anak-anak. Dia memilih untuk taat. Seperti di Kejadian pasal 6 ayat 22, Nuh itu dikatakan apa? Bahwa dia mengikuti sesuai persis apa yang Tuhan perintahkan. Dia membuat kapal bukan suka-sukanya dia. Aku pengennya sebesar ini aja. Aku pengennya cuma buat berapa tingkat aja. Aku. Tidak, tapi dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Mengapa Nuh bisa lakukan itu? Karena Nuh percaya kepada Tuhan. Nuh mempunyai iman kepada Tuhan. Walaupun tidak bisa melihat langsung bagaimana rupa Tuhan, tapi dia orang yang bergaul dengan Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan. Jadi dia tahu apa maunya Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, dari Nuh ini kita boleh belajar. Dia menjadi taat dengan imannya, maka dia melakukan semua perintah Tuhan. Kalau taat, dia diselamatkan. Dia diselamatkan dari banjir besar itu bersama dengan keluarganya dan juga binatang-binatang pilihan. Mereka selamat, mereka melihat janji Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, seperti super kebenaran yang pernah kita pelajari dalam bulan ini. Yang pertama, dengan iman, aku akan taat kepada Tuhan. Yang kedua, aku ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, aku percaya Tuhan menggenapi janjinya. Nah, adik-adik semuanya, janji Tuhan tentunya sangat luar biasa indah dan baik buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Adik-adik tentunya percaya kan kepada Tuhan? Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Kalau namanya taat pada sebuah perintah, kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Betul nggak adik-adik? Seperti Nuh, dia harus taat kepada Tuhan. Tapi waktu itu pasti bukan hal yang mudah untuk Nuh melakukan semua perintah Tuhan untuk membangun bahtera sesuai persis dengan perintah Tuhan. Mungkin capek ya, belum lagi tetangga-tetangganya itu mengejek-ngejek Nuh. Ngapain buat bahtera tiba-tiba di hari ini, ya kan? Tapi biarpun sulit, Nuh tetap memilih taat kepada Tuhan karena iman. Nah, adik-adik, sekarang coba kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, adik-adik, Nuh memilih untuk percaya dan selalu mencari Tuhan di setiap waktunya. Makanya dia selalu berkenan di hati Tuhan. Nah, adik-adik, mencari Tuhan
Kita kan disuruh terus mencari Tuhan. Kalau namanya mencari, berarti sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya adik-adik bilang, aku mau cari HP-ku di mana ya? Tadi aku taruh di sini, kok sekarang nggak ada? Berarti HP itu sempat hilang di tempat yang adik-adik pikir di situ, misalnya di atas kursi. Tapi kok nggak ada? Itu berarti ada sesuatu yang hilang, makanya kita cari. Terus akhirnya kita menemukan. Mungkin di atas kasur, di atas TV, atau di mana saja. Nah, apakah ketika kita dibilang, ayo adik-adik, jangan lupa cari Tuhan ya? Apakah itu artinya Tuhan itu hilang? No. Tuhan itu tidak hilang. Ingat, Tuhan itu omnipresent. Dia itu maha hadir di mana saja, kapan saja, tidak membedakan ruang dan waktu. Biarpun kakak di sini, adik-adik di sana, tetap Tuhan itu ada. Tapi bukan berarti Tuhan itu hilang. Ingat ya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, mencari Tuhan seperti apa dong maksudnya? Sekarang kita buka di Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah adik-adik, pegang dulu firman Tuhan ini, bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk adik-adik semua. Rencana dan masa depan yang sungguh penuh dengan harapan. Jadi jangan pernah takut, itu dulu yang kita pegang, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah sekarang kita baca ayat yang berikutnya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, dari ayat ini janji apa yang Tuhan berikan? Kalau kita cari Tuhan, kita pasti temukan. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, Dia pasti ada. Bukan berarti ketika adik-adik lagi bingung, katanya kalau aku lagi bingung, aku harus tanya Tuhan. Tapi sekarang aku harus cari Tuhan. Terus carinya dia mana? Kita lari ke atas gunung? Atau ke bawah lembah? Atau ke mana? Ke hutan? Tentu saja tidak. Dengan cukup iman adik-adik percaya, saat itu juga di mana saja adik-adik langsung sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan, tolong aku, berikan aku hikmat. Tuhan di mana? Tuhan tentunya ada bersama dengan adik-adik. Ini janji Tuhan, harus percaya dengan iman. Jangan tunggu kelihatan dulu baru percaya, tapi dengan iman. Coba adik-adik sama-sama katakan sambil pegang begini. Dengan iman. Katakan lebih keras. Dengan iman. Iya, iman adik-adik itu yang membuat adik-adik bisa mendapatkan atau menemukan Tuhan. Tapi ingat adik-adik, seperti di ayat 13 tadi berkata, harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, bukan cuma kayak sekedar main-main aja. Ada Tuhan kok. Bukan cuma sekedar kata-kata, tapi harus percaya dengan segenap hati. Coba dong, katakan sekali lagi, dengan segenap hati. Yeay, adik-adik luar biasa. Terus nih adik-adik, ada lagi nih seseorang yang juga dengan imannya mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Kita coba buka di Kejadian pasal 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu, ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, luar biasa ya adik-adik. Dia, si Henok ini, hidup sampai 365 tahun. Luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi, dia diangkat oleh Tuhan, diangkat Allah langsung bersama dengan Tuhan. Nah, kita baca lagi ya di Ibrani pasal 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat
supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kalau kita baca adik-adik, kalau kita tahu yang namanya Henokh ini, dia orang yang sangat dekat nggak dengan Tuhan? Tentu saja iya. Dia juga selalu bergaul dengan Tuhan. Makanya dia bilang dia sangat berhubungan dekat dengan Tuhan. Kemudian ajaibnya lagi, dia diangkat oleh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu karena dia dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, itu juga merupakan iman yang dimiliki oleh Henokh di dalam Tuhan. So, bagaimana dengan kita adik-adik? Nuh diselamatkan karena imannya kepada Tuhan. Dia bergaul dekat dengan Tuhan. Henokh juga seperti itu, dia bergaul dekat dengan Tuhan. Kalau kita adik-adik, kita juga bergaul dekat dengan Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman, kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan sekedar karena kita selalu berbuat baik, atau karena saya selalu taat, saya pasti diselamatkan. Tentu itu juga iya, tapi bukan hanya karena itu. Karena saya selalu berbuat baik, karena saya selalu rajin ibadah, itu juga perlu. Tapi itu bukanlah satu-satunya. Satu-satunya yang membuat kita diselamatkan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang kita sama-sama ya baca sama-sama ayat yang tampil di layar dengan suara yang lantang, dengan iman adik-adik semuanya. Kita sama-sama baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Oke? Siap adik-adik semuanya? Dengan imanmu, dengan semangat. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ingat adik-adik, semua bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik dan kita semua, makanya kita sudah diselamatkan. Tapi juga jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Tapi lakukanlah sesuatu hal yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, dan seterusnya selama kita hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena kita semua ini adalah anak-anak Allah. Kita baca lagi ya dengan suara yang lantang di ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita mau selalu melakukan semua perintah Tuhan yang kita baca di Alkitab setiap hari. Hari ini sudah baca Alkitab? Tetap rajin-rajin baca ya. Itu menunjukkan salah satu cara kita untuk mendengar apa kata Tuhan. Oke adik-adik, ada super ayat yang harus kita hafalkan hari ini. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, hendaklah adik-adik hidup kita selalu di dalam Dia. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sekali lagi ya adik-adik, dengan suara yang lantang dan semangat, sama-sama kita sebutkan super ayat hari ini. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayo yang terakhir, dengan semangat dan kita sama-sama hafalkan super ayat. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Jadi adik-adik, kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, dan
Dan juga yang selalu kita doakan setiap hari, kita pasti mampu melakukan perintah Tuhan lewat papa mama kita atau otoritas kita lainnya seperti guru ataupun kakak kita. Perintah yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau adik-adik merasa sulit, merasa gak penting, mungkin merasa gak berguna, no, namanya taat selalu lakukan walaupun itu sulit. Jadi ingat selalu minta tolong Roh Kudus untuk menuntun kita setiap hari. Kakak percaya bahwa mungkin yang kakak sampaikan hanyalah adik-adik cuma sekedar mendengar biasa, tapi kakak percaya itulah yang adik-adik simpan dalam hati yang akan menuntun kehidupan adik-adik semuanya. Ayo adik-adik, kita sama-sama berdoa yuk. Buka kedua tangannya, tutup matanya, dan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sama-sama boleh belajar firman Tuhan mengenai ketaatan Nuh. Kami percaya Tuhan, apapun yang dilakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga mau belajar untuk mentaati firman Tuhan, mungkin lewat kehidupan kami, lewat perintah papa mama kami, lewat setiap otoritas kami. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mampu melakukan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menggenapi janji-janjinya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, berkati dengan hikmat yang luar biasa daripadamu Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan, semuanya boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kakak juga mengakhiri ibadah kita hari ini, sebentar lagi adik-adik juga bisa nih cek di Instagram kita. Seperti biasa di link bio, kakak mau kasih tugas buat adik-adik untuk adik-adik kerjakan. Gampang kok, nggak susah. Ada dua nih, yang satunya maze, mes ya, yang satunya lagi TTS, teka-teki sila. Dan tentunya ini sesuai dengan yang adik-adik pelajari di Kisah Nabi Nuh. Nah kalau yang mes ini untuk mencari di manakah dari kita menuju kepada Tuhan. Itu artinya kita mencari jalan. Itu buat adik-adik mungkin ya masih kelas 1 TK, itu gampang. Tapi kalau adik-adik mau kerjakan dua-duanya juga boleh. Pokoknya yang satu mes, yang satunya teka-teki sila. Di-download ya, kemudian kerjakan sambil membuka Alkitabnya kalau lupa. Kemudian adik-adik bisa kirim lewat direct message ya. Kirim message-nya aja langsung ke Instagram. Nanti kakak-kakak akan lihat dan kakak-kakak akan beri jempol. Oke adik-adik, jangan lupa ya, kita sama-sama kerjakan dan kita sama-sama terus semangat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, Kak Novi mau pamit, sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita sudah masuk Desember, artinya kita juga siap-siap mau acara Natal. Tetap tongkrongin terus sampai di Kids, karena kita bakal ada acara yang seru banget. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Tetap berhikmat, tetap cinta Tuhan, tetap takut akan Tuhan. God bless you all, bye-bye.